Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وعزني وعزكم الله. Alhamdulillah, pada Jumat yang kali ini, pada Sabtu kali ini Allah turunkan hujan dan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan tentunya di suasana yang seperti ini ya, kita butuh meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, saudaraku seiman, di dalam kajian yang kali ini kita lanjutkan kajian tentang asyru qawaid fi tazkiyatin nafsi, 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs, 10 kaidah ya, bagaimana caranya membersihkan hati ini. Karena hati itu bisa bersih, bisa kotor. Kalau bersih bagaimana cara menjaganya, kalau kotor bagaimana membersihkannya. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallah wa ghafarallahu lahuma wa liwalidayhima. Kita kemarin sudah sampai kaidah yang ke-7, yaitu kemarin di antara tazkiyatun nafs, agar hati kita ini bersih, kita banyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Dan adapun yang ke-8 saat ini, al-qaidatus tsaminah, takhayyurul julasa'i wa intiqa'ul rufaqa. Memilih teman dalam bergaul, ya, memilih teman duduk dan memilih teman untuk bergaul. Yang ke-8 ini ternyata salah satu yang bisa membersihkan hati kita, memilih teman yang baik. Kita duduk sama siapa, itu ternyata bisa membersihkan jiwa kita. Tentunya
Kalau duduk kita dengan orang yang saleh, yang baik, kita akan menjadi baik. Kalau duduknya kita bersama orang yang tidak saleh, jadi susu, orang yang buruk agamanya, maka kita akan buruk. Nah, dalam kitab ini akan dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian Syekh di sini ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsak, sabarlah dirimu, sabarlah kalian, kamu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersama siapa sabar? Bersama orang-orang yang menyuruh Rabb mereka di pagi dan malam dan senja itu, yang mereka mengharapkan wajahnya Allah. Maksudnya kita bersama mereka sabar, karena memang saat menyeru Allah Subhanahu wa taala penuh dengan tantangan. Kita diperintahkan sabar. Berarti kita diperintahkan untuk bertahan bersama mereka, duduk sama mereka. Orang-orang yang menyeru Allah Rabb adalah orang-orang yang saleh, yang dijelaskan yuriduna wajhah. Dia mengharapkan wajahnya Allah, ikhlas. Orang seperti ini kita harus sabar sama mereka. Tentunya kalau sama mereka itu kadang-kadang kita gak bisa banyak bercanda. Sedangkan kita ini orangnya Indonesia apalagi ya, sukanya bercanda, guyon, gojekan gitu. Ini butuh sabar berteman dengan orang soleh. Karena orang-orang kita bersama dengan orang soleh, orang-orang alim, para orang berilmu, isinya qala Allah wa qala Rasul. Sedangkan qala Allah wa qala Rasul, kadang-kadang kita enggak boleh bercanda. Enggak boleh bercanda. Ya. Kemudian wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan dunia. Jauh dari orang-orang saleh. Jauh, karena kalau teman sama orang begini kita nggak kaya-kaya. Kalau berteman sama orang seperti ini kita nggak kaya-kaya. Sebetulnya memang nggak perlu, memang mencari kekayaan bukan sama mereka. Kalau mencari barokah, mencari ilmu, cari hikmah, ya bersama mereka. Kan begitu. Tapi kalau nyari kekayaan ya tidaklah. Tapi kadang-kadang orang itu akhirnya meninggalkan orang-orang salih, meninggalkan orang-orang yang berilmu karena apa? Ya, dengan urusan dunia, pengen kerja, pengen ini, sebetulnya boleh, cari dunia itu boleh. Tapi jangan sampai matamu ini memalingkan dari mereka karena ada urusan dunia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabaha wa huwa kana amruhu furta. Dan juga kalian jangan sampai kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami aghfalna qalbahu, yang telah kami lupakan hati mereka, lalaikan hati mereka, ya, dan mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furta, ya. Mereka itu keadaannya melampaui batas. Terakhir Allah menutup, jangan kita itu berteman dengan orang-orang yang lalai, jauh dari agama Allah. Berarti ayat ini lengkap.
Judulnya Tazkiyatun Nafs, yaitu yang kaidah yang ke-8, ya, yaitu memilih teman yang baik. Duduk sama siapa kita itu. Kemudian diberikan dalilnya dalam surat Al-Kahfi ini. Ini pas sekali. Ternyata dalam surat Al-Kahfi ini yang poin-poinnya suruh bersabar dengan orang soleh, dengan orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajak menyuruh Allah. Kemudian disuruh apa? Kalau sama mereka jangan sampai kita ini tinggalkan mereka karena urusan dunia. Karena memang resikonya ya tadi itu. Jazakumullah khair. Karena memang begitu resikonya. Dan memang terjadi. Banyak orang itu meninggalkan orang-orang soleh karena urusan dunia. Terjadi tidak? Terjadi. Ini terjadi. Kita diwanti-wanti dalam ayat ini. Kemudian ditutup dengan jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lalai dari Allah, lalai dari agama Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini, sebelum kita baca ini, kitabnya ini, ana baca dalam kitabnya Syekh Mustafa Adawi dalam kitab Jalisus Su. Beliau menceritakan ya di dalamnya itu bahwa masalah jalis, duduk sama orang atau berteman, namanya jalis, duduk atau berteman, rufaqa, ya, intiqa rufaqa, itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar. Dibawakan contoh, ya, contoh di sini dibawakan seorang alim namanya Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Siapa? Imam, alim kabir ini. Ibnu Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Beliau tapi dekat juga sama Ja'far bin Sulaiman. Nah, karena dekat dengan situ, akhirnya Abdul Razzaq ya Ibnu Hammam As-San'ani ini kepengaruh dengan Ja'far bin Sulaiman, yang dimana Ja'far bin Sulaiman ini ada Syiah. Alim kabir Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, alim kabir, duduk sama orang Syiah. Akhirnya diceritakan dalam pemikiran beliau ada pemikiran Syiahnya. Ini orang alim. Artinya pembahasan masalah jalisus salih wa jalisus su itu sangat penting. Yang dimana saat zaman ini orang meremehkan. Gak apa-apa, kita ini bergaul lah, itu sama orang kok gak gaul blas. Kita ini harus bergaul dan sebagainya. Tapi bergaul, iya memang ada keutamaan masalah bergaul, ada. Ya, tapi bukan begitu maksudnya juga kemudian kita akhirnya sembarangan dalam bergaul. Lihat, duduk dengan Ja'far bin Sulaiman, akhirnya kepengaruh Syiah. Kemudian dibawakan contoh lagi oleh beliau Imran ibnu Hattan. Imran ibnu Hattan nikah sama anak pamannya, berarti sepupunya, bernama Hasna. Siapa namanya? Hasna ini Khawarij. Nikah sama Hasna. Akhirnya Imran ibn Hattan yang tadinya Ahlus Sunnah, karena nikah sama Hasna jadinya Khawarij. Ini sudah dua contoh yang luar biasa. Bisa kita bayangkan kepada diri kita. Bisa kita bayangkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka duduknya dengan orang-orang yang tidak soleh? Sekali lagi,
Duduk itu perkara sendiri, berteman perkara sendiri. Duduk itu bisa mempengaruhi, apalagi berteman. Gampang saja kasih contoh. Jenengan duduk-duduk di tempat orang main judi, kira-kira kalau ada polisi grebek, ketangkep apa tidak? Padahal nggak main, cuma duduk begitu. Atau jenengan berteman dengan seorang yang dia itu buron, jenengan teman dekatnya, kira-kira ditangkap apa tidak? Ketangkep. Ingin saya sampaikan di sini bahwasanya jalis itu beda, berteman itu beda, dan semua ini berbahaya. Kalau kita dalam duduknya salah, bahaya, berteman juga salah, bahaya. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa, Masya Allah, Nabi sudah dikasih ilham, dijaga oleh Allah. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Apa kata beliau? Ya Rabbi, hai Rabbku, aku tuh tidak bisa menjaga enggak memiliki maksudnya tidak memiliki diriku, tidak kuasa atas diriku dan saudaraku. Apa kata beliau? Berdoa. Nabi Musa meminta, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan aku ya Allah di antara dengan kami ini dengan siapa? Kaum fasikin. Nabi Musa meminta. Berarti kita ini butuh meminta kepada Allah. Minta itu bukan cuma minta surga, bukan cuma minta rezeki, bukan cuma minta kita itu anak soleh. Tidak, meminta dijauhkan dari orang-orang yang tidak benar. Dijauhkan, minta. Nabi Musa alaihi salam meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ini semua tadi menunjukkan bahwa duduk atau berteman memiliki pengaruh. Jelas. Sampai seperti itu Nabi Musa meminta. Contoh lagi yang sudah sangat jelas, para sahabat. Semua para sahabat kepengaruh dengan Nabi. Nabi ini sosok yang sangat kuat, kan gitu. Karakternya subhanallah, suri tauladan, uswatun hasanah. Dan semua sahabat itu berusaha mepet kepada Nabi. Sampai Ibnu Umar, Nabi sholat di mana, sholat di situ, kan begitu. Nabi bagaimana sholatnya, ikuti sampai selangkah dua langkah itu. Benar-benar suhbah yang luar biasa para sahabat kepada Nabi SAW, sehingga akhirnya serentak semuanya itu terpengaruh dengan Nabi. Nabi suka baca Quran, para sahabat suka baca Quran. Nabi suka sholat, para sahabat suka sholat. Nabi suka tadabbur, tafakkur, para sahabat suka juga. Begitupun para tabi'in, para sahabat suka baca Quran, akhirnya para tabi'in suka baca Quran. Para sahabat suka ilmu, majelis ilmu, para tabi'in suka majelis ilmu. Seperti itu. Ini semua menunjukkan pengaruh besar dalam masalah duduk sama siapa kita ini. Ya, sangat pengaruh besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, ya, perhatikan. Ini tentu nasihat buat teman-teman yang kerja di kerja di tempat-tempat, ya semua tempat kerja lah. Itu kan temannya bermacam-macam. Yang anaknya sekolah,
Di situ di mana-mana tempatnya umum bermacam-macam. Ini luar biasa ini. Karena kalau sudah berubah, kita pegang itu buntutnya susah itu. Mau kita pegang susah kalau sudah berubah. Dan hati ini yataqallab. Maka pentingnya kita banyak berdoa, saudaraku seiman. Kalau kita kerja di luar, kalau kita banyak bermuamalah di luar, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tentu ini nasihat buat saya pribadi terutama. Kami yang punya banyak muamalah dengan sana dengan sini dan sini, masya Allah. Kalau benar tidak menjaga, subhanallah, gampangnya kepeleset. Gampang sekali kepeleset. Kadang-kadang lembut caranya syaitan mempelesetkan kita itu. Begitu contohnya seorang yang pernah membunuh 100 orang. Pernah dengar kisahnya seorang yang membunuh 100 orang? Dia membunuh 99 orang, kemudian akhirnya membunuh 100 orang. Dia bertanya, bagaimana aku bisa taubat dari masalahku ini? Apa katanya alim ini? Pergilah engkau ke tempat sana, ditunjuk. Itu tempatnya adalah orang-orang solih. Agar apa? Fatwanya ini agar orang ini bisa kepengaruh dengan sekitar. Kalau dia masih di tempat lama, dia akan membunuh lagi. Kalau dia masih ngumpul dengan teman-teman masa lalu, dia akan bisa membunuh lagi. Tapi dia biar kumpul di sana. Ini semua juga menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya masalah duduk dan kumpul dengan orang saleh. Hadis tentang masalah pezina, ta'zir, diasingkan. Kalau orang berzina, ya, dia diasingkan. Tahu ada hukum itu kan? Diasingkan. Ya dah? Untuk apa diasingkan? Kata para ulama, diasingkan biar dia lupa dengan kondisi masa lalu. Karena memang itu kadang-kadang kondisi masa lalu itu menghantui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azzakumullah. Ya. Oleh karena itu sekali lagi ayat yang masalah ini kita disuruh sabar, dibuka oleh Allah dengan wasbir, ya sudah. Dan dibuka ayat ini masalah kita ini dengan wasbir, sabar. Emang ini tok, nggak ada lagi rumusnya cuma sabar. Anak selama ini merasakan nggak ada lagi rumusnya. Rumusnya cuma sabar sudah. Sabar. Saya rasa nggak ada lagi rumusnya. Memang ternyata berat, ya, ternyata berat. Kemudian di sini, qala Sa'di rahimahullah fi tafsiril ayah. Ya. Fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatihim wa in kanu fuqara. Kata beliau As-Sa'di menjelaskan tafsirnya di dalam ayat ini, surat Al-Kahfi ini, ya, ayat 18, ayat 28 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalamnya ini suhbatul akhyar, yaitu berteman dengan orang yang pilihan. Tidak sembarang kalau berteman. Bahasanya begitulah. Kalau berteman itu jangan ngawur. Kemudian wa mujahadatun nafs, sungguh-sungguh ya dirinya ini ala suhbatihim. Terus disuruh apa? Sungguh-sungguh. Ujiannya itu berteman dengan mereka itu banyak. Kenapa ujian? Karena yang kita lawan itu hawa nafsu. Kalau bertemu dengan orang yang tidak baik, nafsu kita terikuti, terlampiaskan. Tapi kalau bertemu dengan orang saleh, nafsu kita tertahan. Makanya wasbir, sabar. Nafs jiwa ini. Karena inna nafsa la ammaratun bisu, an-nafs wasbir nafsak.
Nah, wasbir nafsak ini perintah untuk berteman dengan orang baik. Kemudian wala ta'du ainaka anhum. Ini menunjukkan mujahadatun nafs. Sungguh-sungguh jiwa ini dengan berteman dengan mereka. Sungguh-sungguh. Butuh sungguh-sungguh. Bukan sekedar ayo berteman, tidak. Itu masih koma. Butuh sungguh-sungguh. Perhatikan. Butuh sungguh-sungguh. Bersama mereka itu butuh sungguh-sungguh. Kata beliau, wa in kanu fuqara. Walaupun mereka itu orang miskin. Makanya ayatnya jangan sampai mata kita ini memalingkan mereka karena kita ingin dunia. Karena memang orang-orang soal itu kadang-kadang hidupnya untuk akhirat, sehingga dia kadang-kadang dunia itu yang penting ada. Dunia itu yang penting ada. Adapun ada orang-orang yang masya Allah dia beralim, dia orang salih, diberikan dunia, alhamdulillah. Tapi umumnya mereka ini adalah orang-orang yang karena sibuk dengan akhirat, dunia itu yang penting ada. Makanya di sini ditegasin oleh Syekh, wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu adalah orang-orang kita punya teman miskin solih, alhamdulillah. Tapi kalau kita punya teman orang kaya, teman kita kaya, deket kita, wih enak ini kalau buat bisnis, gitu kan? Nah, buat join bisnis enak nih. Kemudian tapi nggak solih, bahaya. Dan banyak sekali kita itu susah meninggalkan karena ada urusan-urusan dunia seperti itu. Dalam sebuah hadis, ya, Abu Hurairah dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan al khuyala ma ahlul ghanam ma la ahlul farasi wal unta wal jamali. Orang-orang sombong itu terdapat pada orang-orang yang naik kuda, naik unta. Ini zaman dahulu. Mereka kata Nabi ini, sabda Nabi. Orang-orang sombong terletak pada mereka. Wasakinatu ma ahlil ghanami. Tapi kalau nyari orang yang tenang, hudu, sakinah, hidupnya tenang, ada pada orang ahlul ghanami, yang pengembala kambing. Lantas oleh karena itu, jadi kita dari sini bisa berpikir, oh iya, oleh karena itu para nabi itu apa? Semuanya pengembala. Dari situ didapatkan faedah. Allah menjadikan semua para nabi itu pengembala. Kalau zaman sekarang, ikhwan, ya kita ini berteman nih, sama-sama teman yang jangan cari, kalau bisa, alhamdulillah kita punya teman itu yang apa namanya itu. Kalau ada teman orang kaya, orang punya mobilnya mewah, Mercy, dan sebagainya mobilnya, berteman dengan kita, ya alhamdulillah. Tapi jangan kita ini mencari-cari teman seperti itu. Iya. Bukan masalahnya apa? Kok kita itu nanti pada akhirnya nggak bisa ngikuti mereka. Kita nggak bisa ngikuti mereka. Hadis ini menunjukkan kita itu cari teman-teman yang biasa. Ya, kita itu berteman dengan para petani, berteman dengan para pedagang biasa kaki lima, berteman dengan ini. Masalah lagi muncul, Ustadz. Kadang-kadang berteman dengan mereka ini yang orang mampu ini kadang berpendidikan. Nah, itu. Ya tentu tidak mesti. Banyak orang itu gak berpendidikan tapi dia soleh. Namun hadis ini menjelaskan kita itu dalam berteman cari seperti orang-orang yang bisa dikatakan sekufu dengan kita, biasa dengan kita, biasa orangnya biasa. Ini intibah, perhatian. Jangan sampai kita tuh sengaja mencari teman-teman kaya. Yang saya saat ini khawatir dan bisa kita rasakan,
Apalagi zaman ini, zamannya kemarin tuh online. Betapa berubahnya anak. Dia gak berteman, tapi dia duduk sama apa? Sama YouTube. Sama YouTube. Benar tidak? Mereka gak berteman, tapi duduk sama YouTube. Dulu kalau mau ngakses itu lambat. Sekarang itu 3G, 4G, mau ada 5G. Sekarang mau ada 5G. Duduk sama YouTube. Ya Allah. Cepet itu kalau dia buka sesuatu. Akhirnya anak saya pengen pengusaha. Usaha apa? Game online. Dulu tuh game itu gak bagus. Sekarang malah game itu dicari. Karena di YouTube diajari dapat uang, menguntungkan. Begitu. Ya Allah. Tapi tidak ngerti bahwa di balik itu merusak generasi. Akhirnya anak pengen jadi YouTuber. Seperti itu. Karena terpengaruh tadi itu, duduk tadi itu bersama YouTube. Pengen jadi YouTuber. Yang YouTuber yang kayak siapa? Kayak Fulan bin Fulan. Mamerkan dunia, mamerkan mode dan sebagainya. Seperti ini. Inspirasinya. Kenapa? Duduk. Coba kalau dia duduk sama-sama orang-orang yang sholat masjid. Coba kalau dia duduknya setiap hari bersama orang-orang yang dia kalamullah wa kalam qala Allah qala Rasul. Saya yakin motivasinya beda. Motivasinya akan beda. Saya pengen seperti ini, saya pengen. Nah, kita kembali pada kitab wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu miskin. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Kata beliau, sesungguhnya berteman dengan orang yang saleh, berteman dengan orang yang baik, ya, yang walaupun dia miskin, sesungguhnya memiliki banyak faidah yang tidak terhitung. Tidak terhitung, faedahnya banyak sekali. Apalagi kita berteman dengan orang-orang tua. Saya itu banyak belajar di desa, saya di Wonosobo, banyak orang tua-tua itu, masya Allah. Saya kadang cengkrama dengan mereka. Ya mereka memang nggak punya ilmu, tapi saya merasakan bahwa orang tua-tua ini penuh dengan hikmah, karena sudah melewati dunia ini bertahun-tahun. Kadang-kadang penting hari ini saya itu bisa makan, alhamdulillah. Itu kadang-kadang subhanallah, itu tenang di hati kita itu. Tapi kalau kita kadang-kadang kumpul dengan anak muda-muda ini yang sukses, kita besok harus nyiapin ini. Kadang-kadang pikiran kita jadi ikut melayang. Enggak yang ya, sesuai dengan apa disampaikan. Tapi kalau orang tua-tua ini, yang penting itu, alhamdulillah hidup ini ya barokah, gitu. Masya Allah. Mereka itu biasa tapi ya, senang, hati ini tenang. Benar tidak? Terasa tenang. Saat dia ngomong tentang tingginya masalah dunia, itu hati ke bawah sana itu, pikiran melayang. Saat kita berteman dengan orang-orang seperti ini, hati kita nggak lagi down. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya memang jadi duduk dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar mempengaruhi hati kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Imam Sa'di, fa inna fi suhbati minan fawaidi ma la tuhsa, ma la yuhsa. Akan banyak mendapatkan faedah yang tidak terjama. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ar-rajul, kata Nabi, laki-laki itu tergantung pada agama khalil, teman dekatnya. Falyandur ahadukum, hendaklah kalian itu melihat, ya, man yukhalil, siapa yang ditemani. Saya membaca dalam fatwa beda antara khalil dan sahib. Sahib itu ya sekedar dia berteman,
Tapi kalau khalil dari khulla mawaddah wal mahabbah. Jadi kalau khalil itu apa namanya, dia itu ada rasa cinta dekat gitu, kedekat, rasa cinta tenang kalau bersama dia gitu loh, hati ini nyaman, itu khalil. Tapi kalau sahib ya sebatas teman. Hadisnya apa? Khalil. Sehingga ini faedahnya, kita dari tahu sisi bahasa, faedahnya apa? Ustaz, kita ini kalau seandainya nggak boleh harus berteman dengan orang baik-baik, kita ini setiap hari bergaul ya Ustaz. Saya satu kampungku itu ya yang anak pondok, yang soleh ya nggak banyak Ustaz, yang ikut sholat ya rata-rata ya kerja pulang gitu. Terus gimana? Saya nggak bermasyarakat dong kan gitu. Karena mendengar hadis ini, tidak. Jadi dalam hadis ini yang butuh kita perhatikan lebih adalah yang setia itu berteman, ada rasa cinta sudah, rasa sahabatnya kuat, ada hubungan cinta gitu. Ya tentu tuh cinta itu kan memiliki rasa. Cinta sama istri beda dengan cinta sama anak, kan begitu. Cinta sama orang tua beda dengan cinta sama teman. Kan ada cinta itu memiliki rasa. Khalil ini dia cinta dengan teman, sudah ada rasanya, sudah ada chemistry-nya. Maka Khalil itu lebih kuat hubungannya dibandingkan sahib. Apa kata Nabi? Seandainya saya la takhadtu khalilan, seandainya aku mengambil teman, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Kan gitu. Tapi dia adalah sahibi wa akhi, kata Rasulullah. Dia adalah sahabatku dan saudaraku, kata Rasulullah. Khalil ini yang bahaya. Walaupun juga sahib, yang teman itu juga bahaya. Tapi yang lebih kita perhatikan, yang selalu sama kita udah plek gitu. Ini benar-benar yang kita tuh duduk setiap hari sama mereka, itu benar-benar bahaya. Ini yang butuh kita perhatikan. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, al-mar'u ala dini khalili ma'nahu la tukhalil illa man ghadita dinahu wa amanatahu. Jangan seseorang itu tergantung pada agama temannya, khalilnya, teman dekatnya. Kata beliau, jangan berteman dekat itu kecuali yang man ghadita dinahu wa amanatahu. Siapa yang kau ridho dengan agamanya dan amanahnya. Ya. Kita tahu agamanya baik, kita ridho. Oh, baik dia ridho, alhamdulillah. Oh, ini baik, ridho, alhamdulillah, kita berteman dengan mereka. Oh, begitu juga anak kita. Anak kita kemudian itu, oh, enggak bagus. Teman anak kita ini enggak bagus. Ya sudah, kita arahkan. Kita harus seperti itu. Fa innaka idza khalaltahu qadikun ila dinihi wa madhhabihi qadaka. Ya. Apabila itu kita berteman dengan mereka, dia akan membawa, qad itu kan supirnya. Dia akan membawa kepada agamanya dan madhabihi, pemikirannya. Kalau kita berteman dengan orang alim salih, kita akan terbawa dengan pemikirannya. Tapi kalau berteman dengan orang jelek, kita juga akan kebawa pemikiran jeleknya. Ya. Wala tugharri bidinik. Wah, jangan merasa aman, agamaku udah kuat. Jangan merasa aman dengan agamamu. Agama saya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya enggak apa-apa, agama saya kuat. Loh, bahaya. Jangan merasa sudah kuat agama. Tadi itu Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani, kuat gak agamanya? Imran bin Hattan, kuat. Jangan merasa beneran ini. Jangan coba-coba. Tak coba-cobalah kumpul dengan orang beginilah sebulan aja. Jangan coba-coba. Bahaya sekali.
Nah, oleh karena itu ya walidha yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yatabaru an-nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Kata beliau yatabaru nas, ya, manusia itu banyak melihat orang itu dengan kawannya, ya kan? Ya. Lihatlah, tabaru, lihatlah atau nilailah manusia itu dengan teman. Kita mau lihat orang itu, ya lihat temannya. Kalau temannya seperti itu, dia seperti itu sudah. Ya, tadi sampai itu al-mar'u ala dini khalili, bos. Sampai agama itu tergantung temannya. Abu Bakar, ya Allah, masya Allah, ini faedah azim. Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Rasulullah itu teman dekat gak sih? Teman dekat. Apa faedah yang bisa kita ambil? Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan temannya dan menjadi khulafa Rasyidin pertama dan orang yang paling mulia. Imannya Abu Bakar kalau dibandingkan manusia ini gak ada apa-apanya. Sebab apa? Teman kecil habis sejak lama, teman dekat. Sebelum Nabi menjadi Nabi, perangainya sama. Betapa banyak para ustadz itu jadi ustadz karena teman ustadz. Sejak kecil berteman dengan ustadz. Betapa banyak orang itu dia berilmu tapi berteman dengan orang-orang yang jahil, ilmunya hilang. Betapa banyak orang-orang berpendidikan karena temannya tidak berpendidikan sehingga seakan-akan dia tidak berpendidikan. Subhanallah. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Melihat orang itu dari temannya. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena orang itu enggak akan berteman kecuali dia yang kepada siapa dia kagumi. Dia kagum sama dia, sama orang itu, oh dia teman. Dia dekat. Dia enggak kagum, dia kagum. Maka saudaraku, hadis ini, perkataan ini ajari anak kita itu untuk kagum dengan para sahabat, kagum dengan Rasulullah SAW, kagum dengan para sahabat, kagum dengan orang-orang saleh. Anak kita kenalkan dengan ustadz-ustadz yang masya Allah ilmunya, kenalkan mereka. Karena kalau dia kagum dengan itu, nanti akan seperti itu. Betapa banyak kagum dengan pemain bola, akhirnya jadi pemain bola. Betapa banyak anak kagum dengan ayahnya, akhirnya pengen seperti ayahnya. Kagum ini kadang-kadang bisa baik, bisa membawa kepada keburukan. Kalau sudah kagum susah, karena kagum itu seperti cinta, beda tipis. Fans, soalnya soal perasaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda membawakan hadis tentang jalisus su. Mathalul jalisis salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Ini hadis yang sangat terkenal tentang masalah berteman dengan orang baik dan orang saleh. Perumpamaan jalisis salih, duduk dengan orang yang salih, orang yang baik, wasu, dan orang yang buruk. Kahamil misk, perumpamannya seperti pembawa minyak wangi. Wanafikhil khir, sama orang yang ngelas
besi. Fahamilul miski imma ay yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Maka orang yang menjual minyak wangi tadi, dia menjual minyak wangi, itu dia bisa memberikan minyak wangi itu, ya, wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, ya. Dia bisa memberi hadiah kepada Anda minyak wangi atau minimalnya ngasih bau yang wangi. Tapi nafiqil kir, orang yang dia itu pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa membakar bajumu karena percikan apinya minimalnya, wa imma an tajida rihan khabithah, dapat bau yang tidak bau yang buruk, bau yang tidak sedap. Saudaraku seiman, hadis ini hadis yang sangat perlu kita renungkan. Diperumpamakan tadi ini teman baik dengan masalah minyak wangi dan pandai besi. Di dalam sebuah ayat, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul, surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ayat 27 ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Yauma ya'addu adh-dhalim, pada hari nanti di hari ya'addu, gigit jari itu. Orang-orang zalim menggigit jarinya. Apes gitu loh. Keget ya. Orang zalim keget dengan diri sendiri. Kenapa? Dia gigit jarinya. Apes. Dia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli, ya Allah seandainya dulu aku ngambil Rasul itu sebagai sabila, jalan dia bersama Rasul. Coba kalau dulu tuh aku ngikuti Rasul, insyaallah aku tidak akan sengsara di hari kiamat ini. Dia mengatakan seperti itu nanti. Dia mengatakan apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah seandainya aku itu gak ngambil dia sebagai teman kemarin, teman akrab. Nyesel punya teman akrab jelek. Di akhirat dia nyesel. Ya Allah, coba kan dulu dia itu gak teman akrab saya. Teman akrab saya itu orang soleh. Coba, nyesel semua. Dia mengatakan, Allah ceritakan. Ini perlu direnungkan di kita. Apakah nanti kita terjadi pada diri kita? Wal'iyadu billah. Dan ikhwan, ad-dinu fil khawatim, agama itu di akhir. Diusahakan mulai kita sudah paham tentang sunnah, sudah mulai kita mengaji, mulai itu sampai mati kita kuatkan, kita berteman kepada orang yang sudah ngaji, sudah orang-orang teman akrab, benar-benar bersama mereka kita bisa selamat insya Allah. Jangan sampai putus ngaji, berteman. Saudaraku seiman, yang kadang mereka sudah jauh dengan teman-teman dekatnya yang salih, kembali. Makanya kita itu kadang-kadang alhamdulillah, di antara nikmat besar kita itu bisa punya teman, Mbak. Itu nikmat besar. Dan bencana saat kita itu dipisahkan dengan teman-teman yang salih. Bencana. Ya. Maka jalisus salih, teman-teman, ini luar biasa untuk kita perhatikan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
wa azzani wa azzakumullah. Ya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, fi syarh hadha al-hadis fihi tajannubul khulata as-su' wa mujalasatil asrar. Di sini itu menunjukkan apa? Untuk menjauhi bercampur dengan orang-orang su'. Kalimatnya ini su'. Ini penting saya ingin sampaikan di sini. Kalimat ini su'. Su'. Teman yang su itu kayak gimana? Apa alamatnya? Alamatnya su itu apa? Alamatnya ada dua. Mereka itu mengajak syahwat wasyubhat. Ngajak kepada syahwat dan syubhat. Kalau ngajak ke syahwat, zahir, jelas nampak, fasiknya kelihatan. Banyak orang itu bisa terjaga di sini. Hup, kita hindari. Oke kan? Tapi kalau syubhat, oh ini susah ini. Karena dohirnya itu baik, kalimatnya baik, tapi kadang-kadang membius, membinasakan. Syahwat jelas, syubhat nggak bisa itu kita lihat itu syubhat atau bukan kecuali dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, tanya orang berilmu. Yang syahwat, ciri-ciri mereka, kadang-kadang ada orang itu pengen dia itu agamanya lurus, pengen akhirat, dia gembosin. Oh ini yang syahwat, yang syubhat, yang syahwat dulu. Kadang-kadang anak-anak itu sengaja dijauhkan dari orang-orang saleh, diajak kumpul-kumpul malam. Ini syahwat, kan gitu. Orang tuanya manggil, gede, mosok ya ikut orang tua terus, gitulah. Sudah besar itu ya. Gak semuanya harus ikut orang tua, sudah besar itu ya, kayak gitu. Padahal orang tua itu kadang-kadang penuh dengan hikmah, walaupun kadang-kadang bukan pakai dalil. Diusah dijauhkan, sehingga pengennya ikut dengan mereka terus. Musikan dan sebagainya, semua syahwat semua itu. Gak jelas sudah kumpulannya udah. Syubhat, dia contohnya itu kita ingin beragama, kita udah ingin akhirat ini soleh berusaha. Anda nih mas ya pengen beragama ya boleh, tapi jangan terlalu ekstrim. Loh, padahal itu kita tuh udah ekstrim. Loh, contohnya ekstrim, terus jenggot gak apa-apa lah, gak jenggotan. Duh, gitu loh. Jadi kalau jenggotan itu Anda ekstrim. Jenggotan Anda ekstrim, Anda ekstrim. Jenggotan, Anda ekstrim, dia nggak jenggotan. Ini kan, ini syubhat ini syubhat. Kayaknya baik ya. Kita tuh beragama itu biasa-biasa sajalah, gitu loh. Ini syubhat ini syubhat. Ini contohnya, nyatanya begitu. Kita ingin akhirat, dia patah-patahkan. Hati-hati berteman dengan ustadz itu keras. Hati-hati dengan ustadz itu suka membid'ahkan. Padahal kadang-kadang kajian itu cuma sekali dua kali, emang itu memang benar bid'ah. Tapi karena masyarakat sudah ngecap, akhirnya ikut-ikutan. Hati-hati dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh nyata syubhat. Dan itu tidak terasa di sekeliling kita banyak. Benar ya? Sekeliling kita. Kita mau ibadah,
kuat mau sholat. Ya engko wae gak apa-apa. Yang penting itu kan Allah itu kita tuh ibadah. Mau kita jam nanti, mau kita jam 4, jam 5, bahkan jam 12 tidak apa-apa. Yang penting itu ibadah. Itu intinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya ibadah. Dan tidak jarang syubhat ini mereka ingin menjauhkan para penuntut ilmu, orang-orang yang ingin tujuan baik, menjauhkan dari ulama kibar. Suruh ngambil pendapatnya ulama-ulama sighar. Tidak jarang. Artinya gini, kalau bersama ulama kibar, mereka tuh selain punya ilmu, hikmahnya penuh dengan hikmah. Sudah banyak mereka melalui hidup ini, banyak pengalamannya. Kalau yang masih muda seperti saya misalnya, banyak sekali, belum banyak pengalamannya. Kadang-kadang seperti itu, ingin menjauhkan dari ustadz-ustadz yang di situ benar-benar mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Ini alamat syubhat. Dan ini yang paling susah, jujur, itu kita perang. Kalau kita bela dikit, kita takut membela, karena nanti kita dicap. Ikhwan, bersihkan masalah seperti ini. Bersihkan masalah seperti ini. Kita harus, saudaraku seiman, kita harus qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Qala Qadhi Tirmiyat fihi tajannubul khulata'il su' wa mujalasatil asyrar. Menjauhi teman-teman yang jelek dan duduk-duduk dengan orang-orang yang jelek, asyrar, penuh dengan kejelekan. Wa ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Bid'ah itu jelek, Ustaz? Iya. Mereka itu soleh-soleh, Ustaz, ibadahnya. Iya. Ibadahnya soleh-soleh, tapi penuh dengan syubhat. Syubhat. Itu syubhat itu depannya casingnya bagus. Seperti misalnya mengatakan Allah di mana-mana. Itu syubhatnya ngeri sekali. Allah itu bukan seperti makhluk. Makhluk butuh tempat, Allah enggak butuh tempat. Nah, ini. Iya ya, ini lah. Kena syubhat ini, ngeri ini. Kalau orangnya enggak paham, oh iya. Ini bahayanya. Loh, aku ini kan ibadah, baca zikir, ayat kursi 1000 kali. Apa salahnya? Coba. Dia bingung juga kita mau menjawab. Kita jelasin, ikuti Rasulullah gini. Karena loh, ini baca ayat kursi kecuali aku dangdutan. Gitu dan syubhat seperti ini kan muncul berat. Wal muhtabinin nas, ya. Nah, li'anna jami'a ulai yanfudu atharuhum ila jalisihim. Karena mereka semua itu tadi orang jelek, ahlul bidah dan sebagainya itu pengaruhnya itu benar-benar terjadi. Pengaruhnya benar-benar ada, nyata pengaruhnya. Oleh karena itu harus kita itu wal haddu ala mujas ahlul khair. Kita tuh duduk dengan orang yang penuh dengan kebaikan. Duduk. Kita dari sini ikhwan, saudara, kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin ngambil adab, duduklah bersama ustadz yang memiliki, orang yang memiliki adab. Duduk dengan mereka, kita akan banyak dapat adab. Kalau kita ingin belajar masalah sabar, kita lihat teman-teman kita, saudara kita, siapa yang paling sabar. Kita duduk sama mereka, banyak, insya Allah kita dapati masalah sabar. Kita ingin
masalah apa tawadhu, kita berteman dengan mereka yang tawadhu. Kita ingin ilmu. Ada orang saleh, orang berilmu, dia sabar, dia tawadhu, dia ini. Kalau ada seperti ini kita cari ini, kita buru ini orang. Beliau-beliau itu kita buru. Itu sudah enggak, karena emang benar-benar mempengaruhi. Nyata pengaruhnya. Terakhir, saudaraku seiman, ya. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Apakah kalau tadi itu kita saat ini dunia zaman ini kan penuh dengan fitnah ya? Waduh, susah ini. Karena di dunia ini banyak orang baik atau banyak orang buruk? Banyak orang buruk saat ini dunia ini. Terus lebih afdal mana? Uzlah atau mukhalatah? Muamalah. Lebih baik kita tuh menyendiri ataukah berbaur? Kalau menyendiri aman. Ya, aman. Ya kan gitu. Kalau berbaur, wah, khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan afdal muamalah. Sebagian ba'dul ulama mengatakan afdal uzlah. Imam Nawawi tafsil. Ibnu Utsaimin merinci sama. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Adab jadi susu itu punya Syekh Mustafa mengatakan ya, kalau ternyata uzlah itu lebih baik dan dia memang lebih baik situ, ya sudah. Kalau ternyata dia nggak bisa mukhalathah, dia bisa malah ikut-ikutan, lebih baik menyendiri, nggak banyak berteman. Ya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan wal uzlatu khairun idza kana fil khulqati syaghun. Amma idza lam yakun fil khulqati syaghun fal ikhtilatu bin nasi afdal. Ini kaidah yang bagus dari Syekh Utsaimin. Uzlah, menyendiri, tidak banyak bergaul, tidak banyak berbaul. Ini kaidah yang bagus. Lebih baik khairun, baik, bukan lebih baik, khairun, baik. Idza kana fil khulqati, kalau seandainya bergaul gitu, berbaur, itu syarrun, akan ada dampak jelek buat kita. Jadi al-uzlatu khairun idza kana fil khulqati syarrun. Amma idza lam yakun fil khulqati syarr fal ikhtilatu fin nasi afdal. Tapi kalau seandainya di dalam bercampur itu dengan berbau dengan orang dan masyarakat tidak ada kejelekan buat kita, maka berbaur itu lebih afdal. Hadisnya Nabi SAW ini juga dari sini khilafnya. Hadis ini, innal muslima idza kana mukhalitan nasi wa yasbiru ala adahim khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adanihim. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia bercampur baur, bergaul dengan manusia, wayasbir, dan dia sabar dengan gangguan godaan masyarakat, godaan yang ada, dia sabar, ya. Khairun, lebih baik, minal muslimi alladhi la yukhalitun nas, lebih baik daripada orang muslim yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar, wala yasbir, dan tidak sabar terhadap godaan. Hadis ini kan poinnya apa? Keutamaan berbaur, kan gitu kan? Kalau berbaur itu dan dia bisa sabar, lebih afdal. Karena hadis ini tentang keutamaan. Sehingga Syekh Utsaimin mengambil sebuah kaidah ini. Dari sini ikhwan saudaraku seiman, apakah lebih baik kita itu bergaul ataukah tidak? Tergantung kondisi masing-masing. Tapi kaidahnya kalau berbaur tadi itu banyak kebaikan, lebih afdal.
Dan menyendiri itu ada kejelekan, apa di dalam berbau itu ada kejelekan, maka ya sudah menyendiri. Maksudnya apa? Tidak berbau. Ini penting sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan ini, ya, tentu banyak sekali masalah-masalah. Ini masih secara ilmu ya, belum kita terapkan pada anak-anak kita ini. Kondisi anak-anak kita ini belum kita terapkan. Ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin anak buka tanya jawab. Silakan apabila ada yang bertanya. Tafadhal. Ada? Monggo. Kalau pertanyaannya orang yang soleh kan kita berteman dengan orang yang soleh. Nah, terus orang yang nggak soleh berteman dengan siapa? Ditinggalin. Akhirnya kalau ditinggalin mereka jauh dari hidayah, begitu kan? Kan begitu. Ya kasihan dong nggak dapat hidayah. Kaidah yang pertama, ku anfusakum. Jagalah diri kali. Kita itu yang penting selamatkan diri kita dulu. Nggak usah mikir orang lain. Kan gitu. Wa ahlikum, keluar. Kalau kemudian kita itu bisa mempengaruhi, silahkan. Kalau tidak bisa, jaga diri sendiri. Ya terus dia kasihan dong, urusannya Allah itu. Yahdi may yasha. Siapa tahu mungkin di suatu saat kemudian, di beberapa tahun kemudian dia berteman dengan orang yang soleh, ketemu yang bisa memperbaiki dia bisa baik. Yang penting urusan kita selamatkan diri kita. Jangan sampai kita berteman dengan mereka. Itu penting. Yang kedua, ini motivasi juga. Kalau ada orang merasa dirinya nggak baik, ayo berubah. Karena kalau kita berubah, orang soleh tadi mau mendekati kita. Tapi kalau kita nggak berubah, orang soleh menjauhi kita. Ini motivasi. Benar kan? Jadi sekali lagi masalah ini ya, diri kita dulu yang paling utama. Apapun dalam masalah apapun seperti itu. Utamakan diri dalam sebuah kebaikan, utamakan diri sendiri. Ada renungan seperti ini. Saya pertanyaan. Kadang-kadang ada istilah yang kurang pas. Anak pondok terus kalau kita itu di pondok, anak pondoknya itu jelek-jelek, su loh. Terus gimana itu? Kan gitu. Pertama perlu kami sampaikan. Su tadi adalah alamatnya syahwat syubhat. Anak pondok yang saya tahu, insya Allah mereka itu bukan su, mereka orang baik. Tapi istilah ini yang kurang pas. Tapi nakal. Siapa di kita yang nggak nakal? Ya kita pernah nakal. Beda antara yang su dimaksud ini dengan nakal kenakalan anak-anak. Beda. Itu beda. Maka perlu kami sampaikan, tidak ada anak pondok itu insya Allah su gak ada. Mereka adalah khair. Lah masalahnya Ustaz, karena mereka itu nakal, dipondokin. Kan ada begitu di masyarakat, dipondokin karena nakal. Kalau baik jadi pondokin. Perlu kami sampaikan lagi,
Saya merasa itu tidak benar. Saya merasa tidak benar. Orang yang masuk pondok itu yang mereka niatnya ingin baik. Di mana suknya? Hampir semua itu punya motivasi. Kalau kita tanya interview, kenapa? Ingin hafid Quran. Kenapa? Ingin jadi ustadz. Kenapa? Oh, ingin sekolah di luar negeri. Saya tidak pernah tahu kenapa aku dipodokin. Ya karena aku nakal, sama ibuku dipodokin. Itu jarang saya dapati. Ini perlu kami sampaikan. Itu pemikiran zaman kuno. Walaupun tidak kami pungkiri nanti di pondok ada yang memang seandainya dikatakan su, ngajak ke syahwat was syubhat, kan gitu. Itu butuh treatment tersendiri. Tapi mengglobalisasi pondok, ada anak pondok itu rata-rata nakal. Ini butuh diluruskan. Ya, jadi ya tidak benar. Saya banyak, Pak, masya Allah, ada anak itu, fulan misalnya, diikop sama ustadznya, ya toh. Di pondok itu hukumannya terlambat sholat diikop, kan gitu. Terlambat masuk kelas diikop. Kalau di luar pondok kan nggak sholat ya dibiarin, kan gitu kan. Nakal itu kalau dia mencuri, kalau dia dari pondok, kalau dia itu kemudian minum dari pondok itu gak gitu. Nakalnya anak pondok itu kalau dia itu terlambat sholat, terlambat masuk kelas, itu diiqom. Dari sini loh beda. Jadi saya anak pun ada diiqom, iya, tapi hatinya baik. Mereka tuh hatinya yuridul khair, ingin kebaikan, bukan ingin kejelekan. Jadi harus garis bawahi, hati-hati dengan menggunakan kalau anak pondoknya itu jelek. Nah, itu hati-hati, tidak benar. Su di sini adalah alamatnya syahwat was syubhat. Ini ya. Mungkin kalau ada nggak ada yang tutup, ada lagi? Ada? Oke. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Semoga ini menjadi muhasabah kita terhadap pergaulan anak-anak kita, kepada siapa mereka berteman. Wabil khusus kita ini yang sudah punya anak, karena di masa tua nanti kita sama mereka. Perhatikanlah sahabat-sahabat mereka. Saya pernah pribadi menutup pintu rumah anak saya, karena saat namanya kami ini kadang-kadang tinggal di masyarakat ya, di pondok tapi pondok ada masyarakatnya. Anak saya pulang itu ada membawa kalimat-kalimat yang tidak pas, namanya anak-anak. Itu saya kunci rumah, gak boleh keluar. Saya ambil sikap seperti itu. Dan untuk merubah itu bukan seminggu. Menghilangkan kalimat itu bukan seminggu. Saya merasakan sendiri bisa berbulan-bulan. Satu kalimat misalnya, mohon maaf. Mungkin saya kasih contoh karena ini sudah bahasa itu dianggap biasa. ANG, hewan itu kan, anjing itu kan. Kadang-kadang anak itu ya ngomong itu aja karena jadi bahasa biasa. Sehingga anak itu, dan itu saat itu dunia kita, ya Allah, kita harus pada. Nah, menghilangkan kalimat itu di anak itu bukan seminggu. Benar-benar saya kunci rumah, pulang ke rumah harus kembali, gak boleh keluar. Bahkan saya pernah negur sendiri, datang ke rumah saking takut, bukan negur, memberikan wanti-wanti. Anak saya ini suka ke sebelah, saya ke sebelah tanpa ada anak saya tentunya. Saya sampaikan, Bu, anak saya tidak apa-apa kesini, tapi
Jangan sampai gini. Saya jelasin Bapak. Itu harus saya lakukan karena saya takut perubahan anak. Oleh karena itu alasan ditanya saya, Ustadz, tempat mana yang paling Ustadz sukai? Dalam pondok. Saya benar-benar merasa, saya pernah tinggal di kampung, di masyarakat, saya lama tinggal merasakan dua-duanya. Ternyata tinggal rumah tangga bersama anak santri, bersama pondok itu luar biasa nikmatnya. Dan saya banyak mendengar dari teman-teman yang mereka tinggal di masyarakat, anaknya begini. Maka apabila saudaraku ada tempat-tempat di sana, perumahan-perumahan muslim yang sudah ngaji dan sebagainya, ayo pindah sana, tidak apa-apa. Kadang-kadang lebih mahal, iya. Memang beli rumah itu bukan beli tanahnya, tapi beli tetangganya. Kalau beli rumah tanahnya mungkin pinggir jalan lebih mahal, tapi hidupnya orang embongan. Ini butuh kita hayati, kita butuh renungkan. Semoga Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga kita, dan semoga kita selalu bersama orang-orang zumratus salihin, bersama orang salih. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, semoga mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ini ada salahnya dan banyak kurangnya. Sekali lagi kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.